Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang menurut saya relevan banget, Banget. terutama kalau Anda atau mungkin orang tua kita ya, usianya sudah di atas 65 tahun. Anda mengirimkan materi yang menarik dari seorang ahli syaraf, dan ada satu ide yang benar-benar, wah, menonjol. Iya kan? Bahwa ucapan kita sehari-hari itu bisa jadi sinyal kesehatan otak yang paling jujur. Kita semua pernah loh masuk kamar terus, mau ngapain ya tadi? Sering itu. Ya. Nah, materi ini mengajak kita melihat kapan hal-hal sepele itu berhenti jadi biasa dan mulai jadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi misi kita hari ini adalah membedah kebiasaan bicara yang bisa jadi tanda awal penurunan fungsi otak dan yang paling penting, solusinya. Betul sekali. Dan yang bikin saya tertarik itu perspektifnya. Ahli saraf ini bilang saat pertama kali ketemu pasien lansia, dia lebih merhatiin cara mereka bicara. Oh, bukan ekspresi wajahnya. Bukan, justru ritme, pilihan kata, alur kalimatnya. Katanya perubahan di otak itu sering kali muncul lebih dulu lewat ucapan. Wow. Bahkan sebelum masalah memori yang lebih jelas kelihatan. Jadi ini bukan buat menakut-nakuti ya. Bukan. Justru supaya kita lebih tahu dan berdaya. Kita akan lihat frasa-frasanya, kenapa itu terjadi, dan langkah-langkah nyata untuk jaga otak tetap tajam. Oke, kita langsung masuk ke ide utamanya ya. Ada satu kalimat dari sumber ini yang nempel banget di kepala saya. Ucapan adalah cermin pikiran. Ah, iya. Saat pikiran mulai keruh, ucapan pun ikut keruh. Awalnya saya pikir lupa-lupa kata itu cuma soal ingatan loh. Ternyata lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam ya. Jauh. Sumber ini menggambarkannya seolah-olah sirkuit di dalam otak itu sedang kelelahan. Atau korslet gitu. Saat aliran bicara kita yang biasanya lancar, mulai tersendat, sering mengulang, atau susah cari kata yang pas. Itu bisa jadi pertanda koneksi di dalam otaknya sudah nggak sekuat dulu. Dan sinyal-sinyal kecil ini seringnya tersembunyi di obrolan santai. Makanya gampang kelewat ya? Persis. Nah, karena gampang kelewat itu, materi ini secara spesifik menyoroti 5 frasa peringatan. Kita bedah satu persatu yuk. Boleh. Yang pertama, dan ini kayaknya yang paling sering kita dengar atau alami sendiri. Aku tadi mau ngapain ya? Iya. Kita semua pernah kan? Tapi kapan ini jadi, lampu kuning? Nah, kuncinya menurut sumber ini adalah frekuensi. Frekuensi, oke. Kalau sesekali karena kita lagi capek atau banyak pikiran, itu wajar banget. Tapi kalau dalam sehari bisa berkali-kali, misalnya Anda bolak-balik dari ruang tamu ke dapur dan setiap sampai tujuan selalu, loh tadi mau apa ya? Oh, Nah, itu menandakan ada masalah pada yang disebut memori kerja atau working memory. working memory. Jadi kemampuan otak buat menyimpan info sementara ya? Tepat. Saat itu melemah, niat yang baru saja kita pikirkan bisa langsung hilang. Kayak sticky note di otak yang lemnya udah nggak kuat lagi. Analogi yang bagus sekali. Persis seperti itu. Oke. Frasa kedua yang perlu diwaspadai. Siapa ya nama orang itu? Seringnya kan diganti pakai dia, orang itu, atau itu loh, yang itu. Kenapa nama orang yang paling pertama hilang? Karena nama itu kata benda spesifik. Dia nggak punya banyak kaitan dengan kata lain. Maksudnya? Beda dengan kata meja kan? Meja itu nyambung ke kursi, makan, kayu, banyak koneksinya. Oh iya. Kalau nama orang itu kan unik. Jadi saat pusat bahasa di otak mulai goyah, mengambil data spesifik seperti nama dari folder memori itu jadi susah banget. Makanya otak ambil jalan pintas, pakai kata-kata umum. Masuk akal. Jadi ini bukan karena nggak sopan ya, tapi karena fungsi pencarian di otaknya lagi kerja ekstra keras. Betul sekali. Nah, ini lanjut ke frasa ketiga, yang terus terang agak mengkhawatirkan. Aku nggak ingat kemarin ngapain. Apa bedanya ini sama lupa biasa? Bedanya besar. Lupa biasa itu mungkin kayak, kemarin kita makan di mana ya? Oh iya, di restoran Padang itu. Memorinya masih ada, cuma perlu dipancing. Tepat. Tapi frasa aku nggak ingat kemarin ngapain itu menunjukkan kemungkinan pengalamannya nggak tersimpan jadi memori sama sekali. Sama sekali. Iya. Sumber ini menggambarkannya sebagai kegagalan proses penyimpanan atau encoding. Seolah-olah hari kemarin itu film yang nggak pernah direkam. Wah, itu gambaran yang kuat banget sih. Oke, lanjut ke frasa keempat. Yang ini mungkin sering kita dengar dari kakek nenek kita. Cerita ini sudah kuulang belum? Ah, iya. Kenapa pertanyaan ini jadi sinyal penting?
Karena pertanyaan itu sendiri menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, ya jelas, dia nggak ingat udah pernah cerita atau belum. Itu masalah memori. Oke. Kedua, dan ini yang lebih dalam, sirkuit bahasa di otaknya mungkin lelah, jadi nggak bisa melacak alur percakapan yang lagi jalan. Oh, jadi seperti RAM komputer yang penuh gitu ya? Persis. Nggak bisa menjalankan program baru tanpa menutup yang lama. Menarik. Dan yang terakhir, frasa kelima, kok rasanya bingung atau pusing ya? Ini sering diucapkan tanpa ada keluhan fisik yang jelas kan? Betul. Menurut sumber kita, frasa ini seringkali ekspresi verbal dari kebingungan mental. Kebingungan mental? Iya. Saat fungsi kognitif kayak konsentrasi dan kemampuan menilai itu menurun, otak jadi kewalahan memproses stimulus dari lingkungan. Bahkan di tempat yang sudah dikenal baik? Bahkan di tempat yang familiar. Rasa bingung itu sebenarnya cara otak bilang, informasi yang masuk kebanyakan, aku nggak bisa ngaturnya. Jadi kelima frase ini kalau muncul berulang kali, itu cara otak minta tolong ya? Lantas, apa sih sebutan medis untuk kondisi di antara sehat dan demensia ini? Nah, disinilah sumber ini memperkenalkan kita pada konsep yang penting banget. Gangguan kognitif ringan. Atau Mild Cognitive Impairment, MCI. MCI? Ini tahap abu-abu. Seseorang dengan MCI itu masih bisa berfungsi normal sehari-hari. Masih bisa mandi, makan sendiri gitu. Betul. Tapi mereka dan orang terdekatnya merasa ada yang nggak beres. Daya ingat atau konsentrasinya menurun, nyata, dibanding sebelumnya. Jadi ini zona ada yang aneh, tapi ini belum demensia. Contohnya di kehidupan sehari-hari gimana? Sumbernya kasih contoh yang relevan. Misalnya, lupa tadi pagi sudah minum obat atau belum. Oh, itu sering terjadi. Atau sering kesasar pas nyetir di lingkungan yang sebenarnya sudah hafal banget. Ini kesalahan-kesalahan kecil yang dulu nggak pernah kejadian. Dan tahap ini krusial sekali, karena sering diabaikan. Padahal kalau MCI ditangani di tahap ini, perkembangannya bisa diperlambat. Bisa dicegah atau diperlambat secara signifikan. Ini jendela kesempatan emas loh. Dengar kata MCI mungkin bikin cemas ya. Tapi bagian terbaik dari materi ini justru solusinya. Optimis banget. Sangat. Katanya kita bisa membangunkan lagi otak kita cuma dengan berbicara. Iya, sesederhana itu. Logikanya juga simpel. Makin jarang bicara, otak makin tidur. Makin sering bicara, otak makin bangun. Tepat. Dan bukan sembarang bicara. Sumber ini kasih 5 latihan spesifik yang dirancang jadi fitness buat otak. Oke, ayo kita bahas satu persatu. Latihan pertama namanya mengikuti ucapan atau shadowing. Shadowing. Kedengarannya kayak teknik mata-mata ya. Tapi nggak rumit kan? Hahaha, nggak sama sekali. Caranya gampang banget. Anda dengarkan berita di TV atau audiobook. Oke. Lalu langsung coba ulangi kalimat yang baru Anda dengar dengan suara keras, hampir barengan sama pembicaranya. Oh, jadi nggak nunggu kalimatnya selesai? Justru itu intinya. Ini memaksa otak melakukan 2 hal sekaligus. Memproses pendengaran dan memproduksi ucapan. Ini latihan intensitas tinggi untuk sirkuit bahasa. Wah, menarik. Kayak melatih otot dengan cara yang nggak biasa. Oke, latihan kedua, menyambung kata. Ini kayak permainan ya? Betul, ini permainan asosiasi. Anda mulai dengan satu kata, misalnya pantai. Pantai. Lalu sebutkan kata-kata lain yang nyambung. Pasir, ombak, matahari, liburan, kelapa. Terus aja gitu? Lakukan beberapa menit. Kelihatannya sepele, tapi ini melatih kelancaran semantik dan kemampuan otak menarik koneksi antar konsep. Saya suka ini. Bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, meringkas hari. Ah, ini bagus jadi ritual sebelum tidur. Kayaknya ya. Iya. Di akhir hari, luangkan 2-3 menit buat menceritakan lagi apa saja yang terjadi hari itu. Dengan suara keras. Tadi pagi sarapan roti, terus ke bank. Gitu ya? Persis. Aktivitas ini nggak cuma melatih ingatan, tapi juga memaksa otak menstrukturkan pengalaman acak jadi sebuah narasi yang runtut. Oke, latihan keempat ini favorit saya, mengganti kata. Intinya, mengubah satu kalimat jadi beberapa versi. Betul. Ambil kalimat simpel, saya minum kopi. Oke. Lalu coba ubah. Saya baru saja menikmati secangkir kopi, atau kopi pahit ini bikin saya semangat, atau saya lagi isi energi dengan kafein. Oh, jadi melatih keluasan berpikir ya? Tepat, keluasan kognitif. Biar otak nggak terjebak di pola yang monoton. Dan yang kelima, membaca nyaring dan bercerita. Ini kayak gabungan beberapa latihan jadi satu dong. Tepat sekali. Anda baca 1-2 paragraf dari buku atau berita dengan suara keras. Lalu?
Tutup bukunya, terus coba ceritakan lagi isinya ke orang lain, atau ke diri sendiri pun nggak apa-apa, pakai kata-kata Anda sendiri. Wah, ini latihan combo yang super efektif. Betul, melatih pemahaman, memori jangka pendek, dan artikulasi sekaligus. Luar biasa, 5 latihan ini semuanya gratis dan nggak butuh waktu lama. Tapi selain latihan aktif ini, sumbernya juga menekankan fondasi gaya hidup kan? Benar, latihan-latihan tadi bakal jauh lebih efektif kalau didukung gaya hidup sehat. Ada 5 kebiasaan ya? Ada 5. Yang pertama, ritme tidur. Bukan cuma soal durasi, tapi konsistensi. Tidur dan bangun di jam yang sama. Betul, bahkan di akhir pekan. Ini bantu atur jam biologis tubuh dan proses pembersihan racun di otak pas kita tidur. Kedua, pola makan teratur. Ini soal konsistensi juga ya? Betul. Jangan lewatkan sarapan, itu bahan bakar awal otak. Hindari juga makan berat larut malam. Dietnya juga simpel kok. Yang ketiga, jalan kaki. Cuma 20 menit sehari. Kenapa jalan kaki bukan olahraga berat? Karena tujuannya spesifik. Meningkatkan sirkulasi darah ke otak secara konsisten. Oh, oke. Jalan kaki itu intensitasnya rendah, jadi bisa dilakukan tiap hari tanpa membebani tubuh. Konsistensi 20 menit tiap hari itu lebih bermanfaat daripada olahraga berat tapi cuma seminggu sekali. Masuk akal. Keempat, kembali ke tema utama kita. Percakapan. Ternyata ngobrol itu obat ya? Salah satu obat terbaik buat otak. Sumber ini bilang ngobrol 10 menit tiap hari saja lewat telepon sama tetangga, itu udah jadi stimulus sosial dan kognitif yang kuat banget. Karena memaksa otak untuk mendengar, merespon, Memahami, membaca isyarat sosial, ini latihan otak paling alami. dan yang kelima, menulis. Apa bedanya stimulus menulis sama berbicara? Kalau bicara, pikiran bisa lebih bebas. Kalau menulis, kita dipaksa menstrukturkan pikiran lebih rapi. Nggak harus nulis novel kan? Hahaha, nggak perlu. Nulis buku harian atau 3 hal yang disyukuri hari ini saja udah cukup. Aktivitas ini memperkuat sirkuit memori dengan cara yang unik. Jadi, setelah semua latihan dan kebiasaan ini, ada satu langkah proaktif terakhir yang ditekankan. Jangan menunggu, periksakan diri. Tepat sekali. Pesannya sangat jelas. Terutama jika Anda sudah di atas 65, jangan nunggu sampai gejalanya parah. Sumber ini menyebut ada tes fungsi kognitif yang sangat simpel dan cepat, cuma 10-15 menit. Tesnya seperti apa? Menakutkan nggak? Sama sekali nggak. Pertanyaannya dasar banget kayak, hari ini tanggal berapa dan hari apa? Oh, Atau diminta mengingat 3-5 kata, lalu ditanya lagi beberapa menit kemudian. Ada juga tes meniru gambar jam dinding sederhana. tujuannya bukan untuk mencari kesalahan ya? Bukan, tapi untuk dapat gambaran awal, baseline, dari fungsi kognitif Anda sekarang. Jadi sikap yang dianjurkan itu bergeser dari, saya masih baik-baik saja, menjadi, mari kita periksa kondisi saat ini untuk jaga-jaga. Tepat, karena deteksi dini itu kunci. Kalau MCI terdeteksi lebih awal, intervensi yang kita bahas tadi bisa dimulai lebih cepat. Dan itu bisa mengubah prognosis masa depan secara signifikan. Jadi setelah kita bedah semua ini, kesimpulannya terasa sempat memberdayakan ya. Ucapan kita sehari-hari yang sering kita anggap remeh, ternyata menyimpan petunjuk berharga. Betul. Dan kalau percakapan mulai berkurang, itu bukan cuma soal interaksi sosial, tapi bisa jadi sinyal otak sedang diam-diam butuh perhatian. Namun pesan utamanya itu harapan. Dan ini yang paling penting. Sumber ini sangat optimis. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Kebiasaan berbicara bisa dilatih. Gaya hidup bisa diubah. Dengan sedikit lebih perhatian pada kata-kata yang kita ucapkan, atau yang diucapkan orang yang kita sayangi, kita bisa bantu otak membangun lagi koneksi yang sehat. Praktek-praktek kecil yang kita bahas tadi, ngobrol tiap hari, meringkas kejadian, membaca nyaring, itulah yang menjaga ingatan hari ini dan mencerahkan hari esok. Setelah mendengar semua ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kita sudah membahas betapa pentingnya mendengarkan kata-kata yang terucap. Tapi coba pikirkan sejenak, apa yang coba disampaikan oleh hening dari orang yang Anda sayangi? Percakapan apa yang mungkin belum terjadi? Dan bagaimana memulai satu obrolan kecil hari ini mungkin bisa menjadi langkah terpenting, bukan hanya untuk kesehatan otak mereka, tapi juga untuk Anda.